Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sediakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في قرآنه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang ada di negara Brunei Darussalam, Bapak DCM, semua hadirin wal hadirat, dan khasnya Presiden Permai. Presiden kita sudah ada di Brunei, Presiden Permai. Insyaallah 2024 kita pilih Presiden Indonesia yang baru ya. Alhamdulillah, saya tadi dijemput atau diundang itu 9.15 sampai 9.30. Sekarang sudah pukul 10. Mananya sudah habis. Alhamdulillah tadi Pak Duta Masya Allah sudah memberikan kita wejangan. Saya kira sudah cukup ya dengan apa yang diberikan Pak Duta tadi. Masya Allah sudah lengkap semua. Saya menambahkan sedikit saja. Pesan dari Ketua Presiden Permai, jangan lewat dari pukul 10 katanya. Oke, Insya Allah. Baik, terima kasih atas jemputannya. Tadi pas lagi mengajar, Presiden Permai mengajar menyerbu terus. Oke, siap. Jadi yang ingin saya sampaikan sedikit saja, menambahkan apa yang sudah diberikan banyak oleh Pak Duta tadi tentang kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, lalu mengambil atau apa yang diucapkan oleh Presiden Permai di akhir tadi, bahwa ini merupakan malam penutup dari acara berselawat kita yang sudah safari ke berapa masjid tuh? 12 masjid, satu lagi 13 ya. Nah, mestinya 17 masjid, sehingga masuklah rakaat sembahyang tuh. Jadi kalau kita bicara tentang cinta kepada Rasulullah SAW tadi, Masya Allah, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Duta kita. Sebenarnya nama Pak Duta sudah lama saya kenal. Ketika dulu di UIN Syarif Hidayatullah, beliau termasuk orang yang arsiteki satu madah, satu materi kursus saya dalam Brunei, kursus tentang peralihan dari PPKN ya, menjadi civic education. Jadi beliaulah termasuk bahagian yang utama dalam ini dengan Pak Dede, Prof Dede dan seterusnya. Alhamdulillah sudah lama didengar. Lalu kemudian ketika sedikit saja mukadimahnya, ketika beliau mau ditaruh di sini diutus atau di Brunei, saya dapat message atau WA dari kawan lama di Litbang, sudah pensiun, yaitu kami panggil sebagai Kiai Haulani. Mungkin Pak Duta sangat kenal itu, insyaAllah. Dia ceritakan tentang Pak Duta akan datang. Alhamdulillah saya bilang. Jadi Brunei sekarang diberikan berkah. Duta kita, duta yang pandai ceramah. Jadi tak perlu lagi memanggil penceramah di luar. Pak Duta sudah luar biasa. Saya kira itu cukup ya. Baik, untuk menambah semangat kita berselawat. Selawat itu memang selesai sudah dilakukan 12 malam. Tapi Pak Duta tadi katakan tidak akan pernah berhenti rindu cinta kasih kita kepada Rasulullah SAW. Dari mulai awal hingga kan akhir nanti kita akan terus berselawat. Apalagi tadi ditambahkan bacaan selawat yang Masya Allah dengan suara yang dahsyat. Saya kira sudah selesai, tambah lagi. Selesai tambah lagi, Masya Allah. Bila selesai sebenarnya
Saya bilang Pak Presiden tadi sudah selesai waktu saya, cukuplah. Jadi poinnya adalah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW tidak akan pernah selesai. Sehingga di akhir tadi selawat yang kita baca adalah syafaatmu yang kami nanti. Hanya satu manusia di dunia ini yang Allah ciptakan yang nanti syafaatnya kita akan tunggu. Siapa dia? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, kalau mau mendapatkan syafaatnya, paling tidak ada 4 hal yang mesti kita dawamkan, istiqomahkan. Yang pertama, ittiba'un nabi zahiran wa batina, ikuti Nabi secara zahir dan batin. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Tajuddin bin Athaillah Sekandari dalam kitab Tajul Arus beliau. Beliau katakan bahwa kalau ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat, maka mesti kita ikuti Nabi. Bagaimana mengikuti Nabi? Ayat Al-Quran jelas tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, aku tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan engkau menjadi rahmat, bukan membawa. Kalau membawa, sekarang saya bawa perform, lepas ini selesai. Tapi Nabi adalah sebagai rahmat, diri beliau adalah rahmat. Karena itu kita sebagai umat beliau pun adalah rahmat. Allah utus Pak Duta kita di tempat ini pun rahmat. Jadi bagaimana menjadikan diri kita sebagai rahmat? Tentu seorang suami rahmat bagi istrinya. Kalau rahmat tentu tidak akan marah-marah. Kalau marah bukan rahmat, itu namanya rahmat jen. Jadi rahmat itu ia akan memberikan nilai-nilai positif kepada keluarganya. Seorang istri pun rahmat bagi suaminya. Maka kalau dibagi uang belanja kurang, cukup. Ya, yang penting cukup kan? Dibagi 10 ringgit cukup, 20 ringgit cukup. Katanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur diberikan belanjanya 50 ringgit, maka nanti esok akan diberi 30. Bersyukur 30, besok diberi 40. Semakin bersyukur semakin besar. Yang laki jika dibagi 1 bersyukur tambah 2. Apa yang 2? Anak. Kalau sudah bersyukur 2 tambah 3. Kata istri kita apa? Inna adzabi lasyadid, katanya. Ingat wahai kaum lelaki, benar kita dibagi 1 tambah apa? Bersyukur dapat tambahan. Tapi ingat azabku sangatlah pedih, tidak diberikan masak di rumah. Masya Allah. Jadi kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka ikuti beliau. Jadikan diri kita ini rahmat bagi siapa? Bagi siapa saja. Yang kita ketemu di pasar, kita jadi rahmat. Kalau tidak ada uang belanja kawan kita, belanjakan dia. Itu rahmat. Jadi kalau udah waktunya sudah pukul 10, rahmat bagi penceramah, selesai sudah. Nah, ini jangan disiksa. Oke, tapi ini baik bonus ya. Baik, yang kedua, kata Nabi SAW, kalau kalian ingin mendapat syafaatku di hari kemudian, fa'akfiru la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Amr bin Al-As meriwayatkan ada 5 perkara jika kita ingin happy hidup dunia juga happy hidup akhirat. Yang pertama katanya apa? Perbanyak ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini perbanyak maknanya, bukan 1 kali, bukan 2 kali, perbanyak, la yuhadu, tidak dihitung, tidak dikira. Yang kedua, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu adalah sentiasa kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jika ada musibah kecil ataupun besar. Contoh, kalau istri kita pulang
pulang meninggalkan kita untuk sementara, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebanyak-banyaknya. Allah ganti dengan yang baru. Kan boleh kan? Saya tadi lihat berita di TV1 bahwa terjadi pembunuhan karena ada poliandri, satu perempuan, dua suami. Nah, yang benar sebenarnya satu laki, 4 istri. Tapi ini bukan menganjurkan, karena saya sendiri satu. Oke, itu benefitnya saja ya, tambahan. Jadi poinnya adalah perbanyak baca kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, yang ketiga katanya perbanyak membaca alhamdulillahi rabbil alamin jika kita diberikan nikmat mubasyaratan, nikmat direct diberikan langsung oleh Allah. Maka nikmat paling utama ketika bangun tidur adalah sehat. Maka kita baca apa? Doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu yang ketiga. Jika nikmat Allah diberikan melalui suami kita, jika nikmat Allah diberikan kepada kita melalui istri kita, maka kalimat yang akan terucap adalah syukran jazil atau terima kasih. Jadi jangan pernah berhenti berterima kasih pada pasangan kita. Coba lakukan 40 hari, ucapkan terima kasih apapun yang diberikan oleh suami, istri, anak beranak kita, maka kehidupan rumah tangga kita insya Allah akan menjadi tenang. Jadi taklah terjadi perceraian. Itu yang keberapa? 34 sudah. Yang ketiga. Yang keempat adalah kalau engkau ingin bahagia hidup dunia akhirat ini mengikut Nabi, maka jangan pernah lupakan bismillahirrahmanirrahim likulli, setiap engkau melakukan apapun juga bismillahirrahmanirrahim. Dan yang last sekali yang terakhir adalah amalan yang kelima untuk mengikuti Nabi. Jika engkau melakukan salah silap, perbuatan dosa yang tidak kita sengaja ataupun kita sengaja, maka perbanyak astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Nah, 5 perkara ini yang diriwayatkan oleh Amr bin Al-As mengatakan Anda akan happy hidup dunia akhirat jika 5 perkara dilakukan. Oke, jadi amalan kedua untuk mendapatkan syafaat adalah perbanyak apa tadi? La ilaha illallah. Perbanyak. Yang ketiga, amalan yang ketiga adalah ad-du'a ba'dal adzan. Ini terkadang suka lupa kita, lalai kita. Selesai azan, dimanapun azan itu dikumandangkan, baik azan melalui HP kita, azan selesaikan sampai selesai, berdoalah doa azan kau selepas azan. Azan di masjid kita dengar, selesaikan dengar, selepas doa, selepas azan berdoa. Dimanapun kita mendengar azan, di TV kah, di radio kita kah, atau di HP kita, maka berdoalah setelah mendengarkan azan. Ini katanya apa? Garansi, akan diberikan garansi oleh Nabi mendapatkan syafaatku. Fa innalahu wajabat li syafaati. Wajib baginya mendapatkan syafaatku. Jadi doa selepas azan. Kalau kita perhatikan nih di budaya Brunei, kan sudah lama kita di sini, perhatikan kalau kita makan di restoran lalu sama orang-orang Brunei, TV azan, apa yang mereka lakukan? Kebiasaan. Begitu azan selesai, dilepas makanannya, doa. Walaupun dia gini saja, saya tidak tahu apakah berdoa atau tidak, tapi husnuzon kita mereka berdoa. Ini adalah budaya yang sangat baik, yang tentu ditanamkan kepada kita semua supaya kita ambil yang baik-baik itu, seperti pesan dari Duta Kadir tadi. Yang terakhir, ini yang kaitannya dengan apa yang kita lakukan malamnya. Yang terakhir itu adalah kasratus salawat, memperbanyak salawat. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Mukasyafatul Qulub, beliau menceritakan satu kisah yang sangat menarik, yaitu seorang lelaki soleh, ahli ibadah. Pada satu malam ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wala yaltafin nabi ilaihi wala yatakallam ma'hu. Akan tetapi sayangnya orang ini bermimpi ketemu Nabi, tapi Nabi tidak mengajak dia bicara, tidak melihat ke arah dia. Lalu orang ini berkata, ya Rasulullah, atabdagu alayya, wahai Nabi, adakah engkau marah kepadaku? Rasulullah berkata, la, aku tidak marah kepadamu. Lalu lelaki tadi katakan, jika engkau tidak marah wahai Rasul kepadaku, mengapa engkau tidak melihat ke arahku? Mengapa engkau tidak melawan aku bicara? Apa kata Nabi? Kaifa atakallam ma'aka wa kaifa anzuru ilaika wa la a'rifuka. Bagaimana mungkin aku akan mengajakmu bicara? Bagaimana mungkin aku akan melihat ke arahmu? Aku tidak mengenalmu. Bayangkan, kalau kita sudah merasa mengenal orang, lalu kita bertemu di satu tempat, lalu orang ini tidak melihat ke arah kita, tidak mengajak bicara, apa rasanya? Sakit kan? Sakitnya itu di sini. Kata siapa? Ayu Ting Ting. Salahkah? Siapa itu? Cita Tabah. Siapalah namanya itu? Yang penting kalau kita sudah kenal orang, lalu kita tidak diajak bicara, maka sakit. Suami tiba-tiba pulang ke rumah, sudah kerja, istrinya diam terus, kira-kira sakit tak? Sakit. Istri, ya, suami kita di rumah, kita pulang dari pasar, suami diam, sakit tak? Sakit. Maka ini halnya yang dirasakan oleh lelaki soleh tadi, yang tidak dilihat oleh Nabi, tidak diajak bicara. Kata Nabi, la a'rifuka, aku tidak mengenalmu. Lalu rupanya yang orang soleh tadi pernah mengaji. Ya Rasulullah, katanya, laqad sami'tu min ulama'i ummatika fid dunya annaka ta'rifu ummataka ahsan minal ummi ta'rifu binataha. Sesungguhnya aku telah mendengarkan dari ulama-ulamamu di dunia, wahai Rasul, engkau lebih mengenali umatmu dibandingkan seorang ibu mengenali anaknya. Coba tanya pada kita semua, siapa yang tidak kenal pada anaknya? Semua kita kenal. Tapi Nabi lebih kenal kepada kita dibandingkan ibu-ibu mengenal anaknya. Bayangkan. Dan pengenalan Nabi ini bukan secara keseluruhan jamaah, tidak. Ia mengenali kita one by one, satu persatu. Jadi yang berselawat tadi kenal semua tuh. Kita semua di sini kenal semua, masya Allah. Kita rindu rasanya seperti yang pernah dialami Pak Duta. Beliau sempat tawaf berapa meter dengan Ka'bah, lalu kemudian berdoa dekat Maqbarah baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, itu luar biasa anugerahnya kepada Pak Duta kita. Maka bersyukurlah kita diberikan duta dari Indonesia ke tempat ini dalam wujud yang seperti Masya Allah. Maka kita sokong segala program yang dijalankan oleh Pak Duta kita. Tentu kita ini adalah satu keluarga besar. Insya Allah kita sokong semua, kita dukung semua program-program yang baik, dan kita bersama insya Allah. Lalu cerita tadi belum selesai, habisin dulu ya, belum selesai ya. Akhirnya kata Nabi, bala, benar, aku sangat mengenal umatku dari sejak aku dibangkitkan menjadi Rasul oleh Allah. Bahkan lebih baik, lebih hebat, lebih kuat pengenalanku kepada umatku dibandingkan ibu-ibu mengenali anaknya. Walakinnaka, lalu mengapa aku tidak mengenalmu? Walakinnaka lam tusalli alayya, sebabnya aku tidak mengenalimu karena engkau tidak pernah berselawat kepadaku. Masya Allah. Jadi selawat ini maksudnya, kalau kita semua ingin dikenali oleh Rasulullah SAW, maka perbanyak selawat. Selawat yang tadi semua baca boleh, yang pendek pun boleh, yang penting selawat. Kata Pak Duta tadi, walaupun kita dalam keadaan sombong, bersalawat, no problem. Satu-satunya ibadah yang dilakukan dengan cara apapun dapat nilai pahala, yaitu selawat. Tanpa wudhu pun dapat pahala. Masya Allah. Akhirnya
Begitu lelaki tadi mendengarkan penjelasan Rasulullah SAW, engkau tidak pernah berselawat kepadaku, maka aku tidak mengenalimu. Akhirnya dia terbangun dari tidurnya, terbangun. Faqala li nafsihi, lalu pada dirinya ia berkata, wallahi, demi Allah, sa'akra'u salawatu fi kulli yawmin mi'atu marrah. Aku akan membaca selawat setiap hari 100 kali. Fafa'ala, lalu ia lakukan. Berselawat setiap hari 100 kali. 1000 kali? Oke, yang saya baca 100 kali ya. Nah, nanti boleh diralat. Semakin banyak semakin bagus. Oke. Jadi 100 kali kata dia. Fafa'ala, lalu ia lakukan, ia baca selawat itu 100 kali setiap hari. Wa fil lailatil tsamin, pada malam ke-8. Maknanya berapa? 7 hari ia sudah berselawat. 7 kali 100 berarti 700. Pada malam ke-8 ia tidur dan bermimpi lagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Dalam mimpi yang kedua ini, faqala Nabi wal ana qad araftuka. Sekarang aku telah mengenalimu. Masya Allah. Sebab apa? Selawat. Jadi sesiapa yang memperbanyak selawat, maka ia lebih dekat denganku. Kalau kita baca 100, mana lebih utama? 1000 tentunya. Lebih banyak mana? 2000. Mana yang kita mampu, tapi usahakan. Jangan sampai kita selesai 12 malam sudah pensiun kita. Nanti tahun depan, bahkan kata Presiden Permai tadi, sudah ada jemputan berapa? 2 masjid sudah ya? 4 sudah, Masya Allah. Kalau sekarang belum masuk bulan Maulid tahun depan, belum habis nih, sudah 4, insya Allah nanti akan menjadi 40 masjid. Tinggal 60 dilayar atau tidak kan? Itu. Jadi prinsipnya bahwa selawat ini jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Hadis sebagai penutup saya. Hadis Qudsi mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, la tuhawwil qalbaka anni, fa in hawaltahu akhdhulka wa la ansuruk. Wahai anak Adam, jangan pernah memindahkan hubungan baik hatimu denganku. Hubungan baik hati kita dengan Allah, kita sudah berselawat, terus kita lakukan. Tiba-tiba kita berhenti berselawat. Akhdhulka, kata Allah, aku akan menghinakan kehidupanmu jika engkau berhenti melakukan kebaikan itu. Yang sudah biasa kita lakukan, senyum ketika ketemu suami, biasa kita lakukan. Jangan berhenti senyum walaupun mulut kita sakit. Walaupun kita marah sama suami, senyum saja. Sebab kebiasaan baik kalau berhenti dilakukan, akhdhulka, aku akan hinakan kehidupanmu fid dunya wal akhirah wala ansuruk, dan aku tidak akan pernah memberikan peluang lagi untuk melakukan perbuatan baik. Nah, inilah rupanya kebiasaan selawat yang kita lakukan ini. Insya Allah diteruskan, jangan pernah berhenti hanya sampai 12 malam. Teruskan. Walaupun kita tidak secara jamaah, tapi fardian individu, maka bacalah selawat sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Kalau ini 4 perkara kita lakukan, maka wajabat lahu syafaati. Wajib bagi mereka yang mengamalkan 4 perkara syafaatku dan Nabi. Saya ulangi supaya diingat. Pertama, memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Kedua apa? Mengikuti Nabi. Ini selawat. Mengikuti Nabi dalam segala bentuknya. Yang ketiga, berdoa selepas azan. Yang keempat, memperbanyak selawat. Keempat amalan ini wajabat lahu syafaati, kata Rasulullah. Maka wajib bagi orang yang mengamalkan perkara ini syafaatku di akhir kemudian. Kita semua berharap mendapatkan syafaat itu seperti harapan kita dengan harapan dia. Baik, demikian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak baik, dan mohon maaf Pak Duta. Ya, mudah-mudahan pengenalan kita di sini insyaallah semakin kuat, Pak Duta semakin membimbing kita menjadi masyarakat Indonesia lebih aman, lebih baik, lebih tenang, dan tentu lebih sejahtera. Yang belum ada pekerjaan tetap, nanti Pak Duta carikan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.